Nah, kami membayangkan besok ini akan di Cherry Pop itu ternyata sudah diberikan statement oleh publik yaitu tentang lebaran skena gitu. Jadi teman-teman yang mau merayakan lebaran skena gitu ya, silakan datang di Cherry Pop. Halo, perkenalkan, aku Bayu dari Cherry Pop. Saya Dito dari tim Cherry Pop. Oke. Apa sih Cherry Pop itu? Dan Cherry Pop itu berangkat dari mana awalnya? Dari tongkrongan. Cherry Pop, sebetulnya Cherry Pop itu awalnya jelas dari tongkrongan. Kita kebetulan sering nongkrong bareng, terus terutama triggernya itu saat pasca pandemi, saat habis pandemi, kita merasa butuh selebrasi untuk merayakan sebetulnya di kita terutama teman-teman yang bergiat di skena musik atau di ekosistem kreatif ini perlu sebuah wadah untuk membuat sebuah perhelatan musik dalam skala festival. Sebetulnya karena pandemi aja kita perlu untuk menyusun berbagai macam hal untuk disatukan, kita rayakan lagi, terus kita memberi semangat, terus kita saling support, itu aja sih sebetulnya. Tadi kenapa sih namanya Cherry Pop? Kalau namanya Cherry Pop itu sebenarnya nggak ada artinya apa-apa, karena pas awalnya berkumpul terus berpikir untuk sebuah nama itu kayak pop, ya udah kita ambil dari populer gitu. Memang bukan pop, bukan genre, tapi emang pop dari sisi populer, karena sebenarnya di Cherry Pop juga mengangkat semua genre. Ya. Terus kenapa Cherry juga lebih catchy aja dan seger gitu. Jadi memang nggak ada arti mendalam soal nama. Arti spesifik nggak ada. Jadi memang diucap juga enak, terus juga belum ada festival yang menggunakan nama itu. Itu aja sih. Berarti berapa lama perjalanan Cherry Pop dari awal sampai sekarang? Kalau perjalanan Cherry Pop itu dari tahun 2022 tadi pasca pandemi dan sampai sekarang di tahun 2025, bahkan mungkin nanti bisa sampai 2030, atau kita sebetulnya menyambut Indonesia Emas di tahun 2045. Buat kriteria tertentu line up Cherry Pop itu kurasinya seperti apa? Masjid aja. Kebagi 4 ya Mas ya? Ya, Cherry Pop sendiri kalau masalah, karena kita satu tongkrongan itu suka ngulik band ya, suka musik, suka nonton konser, suka festival, suka nonton gigs, jadi kita punya perspektif yang banyak tentang musik, tidak hanya satu genre gitu. Tapi kalau di Cherry Pop sendiri kita merumuskan sendiri formulanya, yaitu kita mencoba untuk menafsirkan atau membayangkan di Cherry Pop itu hanya 4 hal. Jadi 4 hal itu, yang pertama adalah tematik. Setiap tahun kita membuat sebuah tema, di festivalnya kita membuat tema-tema yang kita bikin sesuai dengan fenomena atau gejala yang terjadi di tahun kita merayakan gitu. Itu band yang tampil harus kita sesuaikan dengan tema, nanti itu kolaborasi dengan siapa atau dia memainkan album apa, itu tematik. Yang kedua, kita menjangkau populer ya, seperti Cherry Pop. Pop itu jelas penting gitu untuk melihat sejauh mana sih band hari ini, untuk membicarakan band yang punya jangkauan masa luas atau dia punya preferensi musik yang secara umum. Nah, itu kita masuk kategori pop atau populer. Yang keempat, ini untuk menarasikan band-band yang emerging ya. Jadi band-band yang punya narasi baik tapi tidak banyak diakses atau tidak banyak memperoleh kesempatan dalam lanskap festival. Nah, itu biasanya kita agak giat ya, agak teliti banget untuk mencari yang emerging gitu. Nah, dan yang terakhir, yang keempat, kita punya konsep yaitu mitos. Jadi kita selalu, paling tidak di setiap tahunnya kita menampilkan band-band yang membuat penasaran untuk generasi hari ini gitu ya. Sebetulnya band mitos ini seperti apa? Entah itu bandnya sudah bubar, asal masih hidup ya. Jadi bandnya sudah bubar, bandnya sudah hiatus, terus bandnya sudah lama nggak pernah main dan macam-macam. Itu biasanya kita
kita coba mainkan gitu. Mungkin kalau saya nggak bisa membayangkan misalnya band siapa ya yang udah mati semua, misalnya siapa, Rotor gitu. Rotor karena saya suka Rotor misalnya, nggak bisa membayangkan tuh Rotor karena mati semua. Tapi untuk saat ini teman-teman yang hidup hari ini misalnya itu bisa seneng misalnya di band apa yang selama ini dia hanya mendengar di YouTube atau dia hanya mendapatkan rilisannya, tapi dia nggak pernah nonton langsung. Nah itu yang coba kita mainkan di kategori mitos. Jadi panjang ya ngomong menurut ya. Pintu. Nah itu tadi kan dari kriteria line up-nya. Kalau dari secara general, keseluruhan konsep dari Cherry Pop sendiri itu apa sih Mas? Konsepnya? Iya. Ya konsepnya senang-senang. Secara konsep apa ya Mas? Ya sebetulnya konsepnya sih tadi seperti di awal kita ngobrol-ngobrol, konsep dari Cherry Pop jelas dari tongkrongan, terus kita merasa di musik itu nggak hanya musik, jelas ada ekosistem yang selalu mengikutinya, yaitu dari ekosistem visual, ekosistem pendokumentasian. Jadi sebetulnya musik itu kan bagian terkecil dari ekosistem kreatif yang lebih besar. Jadi ada film, ada penulisan, ada buku, ada record store misalnya, atau ada visual art, bahkan ada workshop, ada merchandise, ada misalnya makanan, misalnya dan sebagainya. Nah itu kami ingin membuat sebuah lanskap festival untuk ekosistem yang kecil-kecil ini tadi, bukan kecil ya, yang menjadi keluarganya di musik ini setara. Bukan dia hanya sebagai pendamping gitu. Bukan hanya pelengkap. Jadi memang dia harus disetarakan dengan band yang main di atas panggung gitu. Mungkin Kak Bayu ada yang ya, ya sebenarnya udah kalau di Cherry Pop sendiri kan sudah mungkin langsung contoh aja kayak ada banyak toko rilisan fisik gitu. Terus musik juga lekat sama merchandise gitu ya Mas. Jadi gimana caranya secara konsep Cherry Pop itu juga menghadirkan tadi ada merchandise, terus ada rilisan fisik, record store, terus ada film dokumenter musik kayak gitu. Itu sih. Jadi emang sama ada lagi jurnalistik gitu. Itu kan maksudnya bagian dari ekosistem musik itu sendiri gitu di balik, bahkan di balik panggung gitu. Di balik musisinya juga ada mereka jual merchandise, jual rilisan fisik gitu. Ya itu kita coba hadirkan juga di Cherry Pop. Jadi bebarengan satu festival, satu area gitu. Ketika orang datang ke Cherry Pop tuh oke, semua irisan musiknya itu juga ada, nggak sekedar nonton di atas panggung doang. Atau nggak sekedar nempel. Yes, betul. Nah, ngomongin ekosistem tadi, ada jurnalistik, perdokumentasian, ada film dokumenter. Kalian kan ada program-program seperti Tema Skena, Rekam Skena, terus juga dari Poptour. Nah itu tuh gimana cara kalian untuk menjaga ekosistem itu, dan gimana sih cara kalian itu menjadikan itu setara di festival nanti? Sebetulnya kalau pertanyaannya menjaga ekosistem itu pertanyaannya senang dulu gitu. Kalau kita senang, kita udah nggak akan mikirin ini mau jadi apa gitu. Jadi karena kita senang, kita melakukannya seperti ya karena kita senang, kayak main-main gitu. Sebetulnya itu sih, makanya kita ada banyak sekali program yang kadang-kadang kita sering dibilangin orang, ngapain sih bikin festival musik, capek-capek harus ada. Bayangkan di Cherry Pop itu festivalnya 2 hari, tapi program rangkaiannya itu bisa sampai 15 kali. Ya 15 itu yang memang benar-benar kita announce atau kita tampilkan secara umum publik gitu. Tapi yang lainnya misalnya ada kayak kampus tour kampus, terus misalnya ada kita apa workshop lepasannya itu bisa sampai ya banyak lah, bisa sampai 30, mungkin sampai 50 gitu untuk itunya. Ya itu karena kita menjaga, kalau 50 lebay, maksudnya itu ya 20-an lah. Nah itu nah, itu kami jaga untuk
Iya, supaya ini bisa saling bersinergi dan kita tumbuh bersama. Ya kan tadi kalian rangkaian acara ada banyak tuh sebelum menuju hari festivalnya itu boleh dikasih tahu nggak sih proses kreatif kalian dalam selama rangkaian sampai nanti hari festivalnya? Sebetulnya kalau apa ya, proses kreatifnya itu sebetulnya mau ngobrol dulu Kak Bayung gitu. Gimana ya proses kreatifnya itu karena di apa tim intinya Cherry Pop tuh juga ada apa ya secara kebiasaan juga ada sendiri-sendiri ya. Maksudnya bukan sendiri-sendiri yang kerja sendiri tuh enggak, karena mereka punya kecenderungan di kayak di si Mas Kiki PA itu di program yang karena dia basicnya jurnalis. dia bikin pena skena kayak gitu. Terus dia juga main di film, makanya dia juga sebagai program director di rekam skena gitu. Terus ketika aku juga kebiasaannya nge-gigs, terus aku coba bikin aktivasi namanya Weekend Pop Tour, yang itu konsepnya adalah gigs yang kita adakan menjelang hari H, jadi kayak semacam tour gitu, tour gigs, tapi yang tour bukan bandnya tapi acaranya yang bikin tour gitu. Jadi secara proses kreatif sebenarnya memang dari tim Cherry Pop ini juga sudah ada apa ya, balik lagi tadi udah ada ketertarikan sendiri di satu bidang yang akhirnya dijadikan program di Cherry Pop sendiri. Kayak teman-teman yang ada di Cherry Pop juga suka koleksi rilisan fisik, ya udah nggak apa kita menghadirkan record store di festival gitu. Terus banyak yang suka koleksi merchandise, kenapa kita nggak hadirkan live sablon aktivasinya gitu, yang itu outputnya juga merchandise gitu. Seperti itu sih. Ini sebenarnya sederhana secara kreatifnya. Oke, ngomongin merchandise, berapa penting sih merchandise buat Cherry Pop, baik itu merchandise band sama merchandise officialnya sendiri? Sebagai penulis merchandise. Ya, sebetulnya merchandise itu kan mungkin udah lama ya, maksudnya itu merchandise itu bukan fenomena baru. Cuman saat ini sih merchandise itu menjadi bagian penting karena banyak orang menganggap bahwa merchandise itu sebagai identitas gitu. Aku pakai maka aku ada gitu. Jadi ketika mereka ingin mengaktualisasikan dirinya untuk menjadi sesuatu atau dia ingin menceritakan tentang kesukaannya, salah satu hal yang paling sederhana adalah dengan cara dia untuk menunjukkan merchandise yang mereka gunakan. Nah, itu kami melihat bahwa di sebuah Cherry Pop Festival ini, karena kami merasa bahwa merchandise ini sama posisinya dengan band yang ada di atas panggung, jadi kita juga akan memberi porsi yang lebih juga terhadap merchandise. Kita akan berkolaborasi dengan setiap band. Tahun ini kita ada sekitar 10 band yang kita kolaborasikan, bahkan lebih ya, karena nanti ada live sablon misalnya. Ya antara 10 sampai 15 band yang akan kita kolaborasikan untuk kita rilis merchandise-nya. Berarti kan itu hanya bandnya ada 15, berarti kan itu juga akan melibatkan 15 ilustrator gitu. Jadi itu jadi perayaan bersama. Jadi bandnya bisa naik di atas panggung, ilustrasinya bisa dikenakan oleh publik. Terus cara produksi vendornya atau siapa yang produksi kolektifnya yang kita ajak kolaborasi, dia bisa mendapatkan keuntungan dari situ gitu. Jadi ini menjadi peran penting untuk menjaga ekosistem di musik hari ini, untuk saling bersama-sama. Kita harus tumbuh bersama. Jadi jangan beranggapan bahwa kalau band terkenal itu hanya menguntungkan bandnya saja. Enggak. Jadi band itu juga akan menjadi irisan untuk setiap ekosistem yang dibangun secara bersama. Dan akhirnya mulai tahun kemarin sebetulnya kita sudah punya payungnya atau rumahnya, yaitu Cherry Merch atau Cherry Merchandise gitu. Nah, dan harapannya di tahun ini kita bisa menjadi lebih serius dari dulu. Serius. Sekarang juga nggak serius juga sih. Karena bisa nggak besok bandnya main sambil merchandise-nya gitu. Lebih fokus untuk menarasikan jadi sebuah produk kebudayaan. Ngomongin kolaborasi nih,
Cherry Pop itu terbuka nggak sih untuk kolaborasi? Dan misal terbuka itu ada kayak kolaborasinya itu harus seperti apa? Seperti itu. Dan misal kalau sudah pernah berkolaborasi, boleh disebutin pernah berkolaborasi sama siapa? Ya, sebetulnya nanti akan ditambahin Bayu, tapi sebelum saya ngomong mungkin Bayu mau ngobrol dulu. Sama aja. Ya kalau ngomongin kolaborasi dari awal Cherry Pop di tahun pertama itu udah sangat kolaboratif sekali ya. Nah, karena orangnya dikit, nggak mungkin kita kerjain semuanya sendiri gitu. Jadi memang udah gitu orangnya dikit, programnya maunya banyak, kan nggak mungkin kita kerjain sendiri. Makanya dari tahun pertama pun kita sudah sangat terbuka buat kolaborasi. Termasuk di kayak Live Sablon, terus ya tadi program-program, terus pop-up market, itu tuh kita juga kolaborasi. Contohnya di tahun pertama itu kita kolaborasi sama Survive, yang mereka yang Live Sablon menghandle Live Sablon sama pop-up marketnya dari mereka. Terus di tahun kedua ada Crack. Terus kita juga sudah mulai membuka kolaborasi waktu itu di tahun kedua itu dengan media gitu, biar wacananya Cherry Pop tuh bisa dikenal lebih luas lagi. Caranya gimana sih? Udah kita kolaborasi secara eksklusif waktu itu bareng Mojok gitu. Nah, termasuk program-program yang ada irisannya dengan akhirnya dengan jurnalistik kita kolaborasikan sama Mojok gitu. Terus di Rekam Skena, Gen Pop Tour itu juga terbuka sangat dengan kolaborasi sama kolektif. Waktu itu di Rekam Skena itu juga kolaborasinya sama produksi sama kolektif di perlintasan Banyumasan. Terus Weekend Pop Tour juga bikin gigs kolaborasi sama kolektif di Jogja Jateng kayak gitu. Ya memang kita melibatkan banyak orang sih akhirnya gitu. Ya. Terus di tahun keempat juga masih sama. Terus sampai di hari H juga dari tahun pertama kita selalu berkolaborasi sama Jogja Record Store Club. Ya sangat sebuah kolektif toko rilisan fisik gitu. Mereka membantu istilahnya menghadirkan toko musik tapi di festival gitu. Terus tahun kemarin juga sama Pop Hari Ini itu sebagai kolaborator media. Untuk tahun ini kita kolaborasi juga sama Buku Aki gitu. Yang targetnya sama, sebenarnya secara target nggak ada target apa-apa sih, karena sebenarnya secara sederhana kita pengennya banyak, cuman kita nggak bisa tuh handle sendiri, makanya kita sangat terbuka buat kolaborasi. Kalau yang submit stiker kemarin tuh boleh diceritain dikit nggak? Kalau itu sih sebenarnya secara ide awalnya sih sebenarnya membangun awareness, karena kenapa ya di audiensnya Cherry Pop ini kalau ku amati sendiri itu banyak anak muda, terus trennya adalah menempel stiker di helm gitu. Kalau aku datang ke GIS gitu, parkirannya itu pasti selalu helm yang ada stiker-stikernya, entah itu stiker band, stiker clothing gitu. Kenapa nggak ada stiker Cherry Pop sih gitu? Gitu. Terus muncullah ide buat aktivasi. Tadi kita udah punya Cherry Merch gitu. Yaudah kita buat aktivasinya Cherry Merch aja, karena kan stiker sebenarnya salah satu produk merchandise juga ya Mas. Yaudah kita bikin aktivasi desain tipografinya Cherry Pop untuk aktivasinya Cherry Merch gitu. Nah, di situ terus nanti yang menang bisa dapat akses. Terus yang bukan menang sih, kita kemarin tuh pilih 10 stiker terbaik. Ya bukan terbaik sih, apa ya? Terlucu pakai K. Lucunya pakai K. Lucu. Terlucu. Yang kita anggap ini lucu nih gitu. Kita pilih dan kita cetak sebanyak-banyaknya untuk dibagi-bagiin gitu. Ya harapnya tadi biar stiker Cherry Pop tuh ada di helm-helm anak muda se-Jogja gitu. Gitu. Terus si 10 ini kita kasih akses untuk nonton Cherry Pop gratis. Terus yang nggak kepilih gimana? Ya udah, karena tahun ini kita juga ada satu space tempat namanya On The Pop. Udah
kita masukin ke aktivasinya On The Pop aja buat bikin pameran stiker. Jadi semua stiker yang masuk tersubmit itu akan kita pajang di On The Pop dalam bentuk mini pameran gitu ya. Dan kita bagi-bagi karena Ya. itu memang tidak kita komersilkan, Ya, tidak komersilkan. dijual. Jadi memang kita pamerkan dan stiker yang terpilih tadi memang tidak dijual, tapi memang kita cetak banyak dan memang buat sebar gitu. Tapi ada yang beberapa yang kita pilih gitu ya, Oh, karena kita sekarang juga kolaborasi dengan brand fashion gitu. Nanti kita pilih lagi untuk kita jadikan menjadi sebuah produk fashion gitu. Nah itu nanti kita ada kesepakatan lagi, ada MOU lagi gitu. Jadi sebetulnya harapannya sih masuknya dari stiker, tapi umurnya bisa panjang. Gitu. Bisa jadi kaos, bisa jadi tas, jadi topi, lebih ke situ sih. Langsung kita ngomongin venue nih. Selama ini tuh Cherry Pop pernah dibikin di mana? Terus ada kriteria khusus nggak untuk pemilihan venue Cherry Pop sendiri? Kriteria khusus aneh ya? Enggak juga aneh sih kan? Ya, Jogja itu kan selalu punya, bahkan ada salah satu statement yang selalu digaungkan ya atau dibicarakan orang-orang tuh Jogja itu darurat venue gitu. Ya memang kita sadari kita tidak mempunyai venue yang dalam tanda kutip itu ideal ya. Sebetulnya cari kata ideal juga susah ya. Maksudnya ideal itu kita punya akses yang baik terhadap parkir, terus punya akses yang baik terhadap penonton, punya akses yang baik terhadap gaung suara, jauh dari keramaian publik gitu misalnya. Atau kalaupun dekat dengan publik, akses publik, dia harus juga punya tempat-tempat pendukungnya, misalnya hotel, penginapan dan sebagainya. Karena di Cherry Pop sendiri mungkin lebih dari 50% itu bukan orang Jogja yang hadir di sini. Jadi kita juga membutuhkan akses-akses ini dekat dengan stasiun, dekat dengan transportasi publik, dekat dengan penginapan, hotel, tempat makan, atau mereka datang ke Jogja ingin wisata ke mana ya, tempat-tempat wisata yang ada di Jogja. Nah, akhirnya kita memilih ini jawabannya panjang banget sebetulnya, itu kan alasan aja. Tapi kalau jawaban yang benarnya kita berdasarkan bayangin kayaknya cocoknya di sini. Enggak sih. Ya ya kita selalu cari mana yang paling mudah untuk akses dari semua itu tadi, dan akhirnya kita yang pertama waktu itu jelas, kalau yang pertama itu jelas kita nggak punya harapan akan menjadi Cherry Pop yang akan panjang atau ini nanti kita akan bikin keduanya gitu, nggak ada yang pertama gitu. Tapi yang pertama kita waktu itu nyari yang kayaknya yang aneh, acara musik di orang datang lihat piramid gitu. Makanya kita milihnya di Alpha Bravo yang depannya ada piramidnya gitu. Kan aneh kayak di Mesir, tapi ini di Jogja gitu. Tapi itu kan awalnya cuma iseng itu, tapi ketika yang kedua kita mulai memikirkan tadi akses tadi, akhirnya kita mencoba di salah satu daerah wisata, kawasan wisata yang ada di Sleman, dan itu harapan kami bisa melibatkan banyak ekosistem yang ada di situ, terutama di daerah tersebut, pemudanya, UMKM-nya, warganya dan sebagainya. Akhirnya kita memilih salah satu kawasan perkemahan atau apa ya? Ya semacam itu, besar sekali, berapa hektar itu. Udah mulai multi-stage. Terus aksesnya kita harus ngelewatin sawah-sawah gitu. Terus yang ketiga kita ke Asram karena tadi memikirkan tadi dekat stasiun. Ketiga itu ke lapangan Panahan Kenari. Oh iya, tadi yang kedua Asram, yang ketiga di lapangan Kenari dekat stasiun, penginapan dekat, terus mau main ke Malioboro dekat, yang paling jauh main ke Prambanan atau ke Borobudur. Terus standar banget sih. Terus apa lagi ya? Terus yang keempat kita di situ lagi karena kami merasa yang masih aksesnya mudah dijangkau dan bisa cukup muat jumlah penonton yang memang kita sediakan di Asram gitu. Nggak tahu tahun depan, di lapangan Kenari gitu. Nggak tahu tahun depan mungkin kita akan pindah lagi untuk cari yang tadi yang menarik untuk sesuai dengan kapasitas Cherry Pop yang kita bayangkan dengan banyaknya aktivasi. Iya. Terus makin tahun juga secara
target Penonton. juga penonton juga semakin meningkat karena di tahun pertama kan cuman sehari dan cuman satu panggung. Dimulai di 2023 jadi 3 panggung, terus di 2024 juga 3 panggung, bahkan di 2025 ini jadi 4 panggung gitu. Nah, secara line up juga makin bertambah tiap tahunnya, Mas. Ya, dari Cuman 10, tahun pertama 10 band, terus tahun kedua 42, 42 band, tahun tahun ketiga ketiga 46, 46 band, tahun ini bakal ada 58 58 band. band. Banyak Itu juga sih. ya. Oke, kalau dari tantangan kalian bikin event di Jogja itu ada nggak sih? Gampang banget. Tantangannya apa ya? Apa, Bay? Tantangannya Nanti baru. adalah tiket dijual agak mahal, susah laku, dijual kemurahan, nggak nutup Dikira- produksi. Bahkan dianggap festival bodong. Iya, kalau kemurahan gitu. Tapi ketika dimahalin dikit, itu naiknya susah. Ya itu sih sebenarnya tantangan. Sebetulnya Sama mungkin ini ya, karena kita di luar dari Jakarta gitu. Sedangkan band-band yang memang menyedot massa itu band-band banyak kan memang dari Jakarta. Gitu. Jadi kita sebenarnya udah gimana ya, narik band ke sini kan memerlukan biaya lagi gitu. Belum fee-nya, tapi akomodasinya sama transport itu jadi ya lumayan tantangan, beban juga ya secara produksian gitu. Itu sih. Dari Mas Dito ada tambahan? sama ini sih sebetulnya tantangannya merubah kita sejak 5 tahun terakhir ini ya, bukan Cherry Pop ya. Kita tahu di Indonesia sejak 5 tahun terakhir ini karena ekosistem musik itu semakin terbentuk atau banyak publik semakin menganggap bahwa festival musik itu menjadi penting atau acara musik juga penting, menghargai sebuah band itu menjadi penting. Itu akhirnya banyak sekali festival musik yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita bicara tantangannya sebetulnya saya sih lebih ini sih secara personal menganggap bahwa kami ingin untuk melihat sebuah Cherry Pop ini juga menjadi acara-acara yang sama dengan acara-acara yang dahulu lebih besar gitu, atau kita sebetulnya punya kesempatan yang sama gitu. Makanya setiap saya misalnya atau teman-teman atau saya ke Jakarta gitu ketemu berapa band-band yang main di Cherry Pop gitu, band-band yang sudah besar main di Cherry Pop, agak ganjel gitu kadang-kadang mereka selalu ngomong, wah, oh itu ya Cherry Pop. Ya kemarin kita ngobrol-ngobrol gitu, oh ya sebagai festival musik daerah menarik gitu. Saya langsung sebetulnya itu di satu sisi semacam apa namanya gitu itu apa ya? Menyanjung itu apa namanya? Memuji. Ya di satu sisi itu semacam memuji gitu. Tapi di satu sisi ada yang saya pikirkan gitu. Masa sih harus ada apa itu namanya pusat atau ada daerah atau ada sesuatu yang sentral, mana yang kecil, mana yang apa gitu. Jadi kami merasa kenapa sih kita selalu dipisahkan dengan istilah pusat dan daerah gitu. Jadi kami menganggap bahwa semua acara atau semua tempat itu punya peran yang sama. Makanya di Cherry Pop dengan Colony Gigs misalnya kita melakukan tour di setiap perlintasan-perlintasan gitu, kami menganggap ya ini juga daerah-daerah ini atau yang selalu dianggap ini sebagai daerah ini juga penting gitu. Tempat-tempat komunitas, kolektif ini juga penting. Sama ketika kita mengerjakan atau membuat festival di Jogja atau kita membuat festival di Bandung atau di Jakarta, di Surabaya, di Bali, semua itu sama sebetulnya. Yang membedakan mungkin lanskapnya saja, tapi kalau secara spirit, ekosistem, energi, apa yang dipikirkan, konsep itu sebetulnya sama. Jadi kami berharap di Cherry Pop itu sudahlah nggak usah ada istilah daerah, pusat, lokal, side stream, mainstream, underground semua. Itu kan cuman pelabelan yang saya kira sudah itu dihilangkan. Kita bersenang-senang dan kita saling support, saling menjaga ekosistem ini supaya musik di Indonesia atau ekosistem kreatif di Indonesia ini selalu bisa tumbuh secara bersama. Udah kayak motivator. Faktor. Itu ada Bejo, jadi Bejo itu barista favorit di On The Pop. Mau masuk nggak Jo? Ini dua terakhir. Mau dibawa seberapa besar sih Cherry Pop ini kalau boleh?
5 tahun ke depan tuh Cherry Pop akan seperti apa? Bayu dulu. Aduh. Apa ya? Belum kepikiran lagi 5 tahun ke depan. Oke, kupikirkan sekarang. Jadi apa ya? 5 tahun ke depan mungkin Cherry Pop segede Fuji Rock kali. Jadi ketika teman-teman Cherry Pop nih pengen banget ke Fuji Rock kayak besok tim Fuji Rock tuh pengen banget ke Cherry Pop gitu. Bisa nggak ini? Bisa kali ya? Bisa. Itu sih 5 tahun ke depan panitianya Fuji Rock tuh melihat Cherry Pop. Oh, besok kita ke Indonesia yuk nonton Cherry Pop gitu. Itu sih pengennya. Ya sama kan. Sebetulnya teman-teman bikin Cherry Pop itu kan bayangannya festival itu bukan sesuatu yang penting ya. Maksudnya itu bukan yang penting. Festival itu kan cuma satu cara untuk kita mengumpulkan berbagai macam irisan ini atau ekosistem ini gitu. Jadi harapannya sih di Cherry Pop di 5 tahun ke depan atau menyongsong Indonesia Emas 2045 itu kita nggak hanya festival gitu, kita bisa menjadi misalnya sejauh mungkin misalnya bayangin Cherry Pop akan membuat sebuah museum gitu, museum yang menghadirkan artefak-artefak benda-benda pop culture yang ada di Indonesia terutama dengan irisan fisik gitu. Itu dari museum misalnya dan kita lebih bisa untuk terutama untuk audiens atau publik bisa menganggap band-band hari ini itu juga menjadi satu tokoh penting yang sama sebetulnya ketika kita menghargai para penerus bangsa gitu. Misalnya masa sih yang di jalan kita hanya melihat misalnya siapa? Patungnya Jenderal Sudirman gitu. Kapan lagi kita bisa melihat patungnya Ahmad Albar misalnya atau kita bisa melihat patungnya Guru Soekarno Putra atau melihat patungnya Heru Segidok gitu atau bisa melihat patungnya Aryan 13 gitu. Itu meskipun itu terlihat konyol ya, tapi saya kira orang-orang ini atau mereka yang sedang berkecimpung dalam ekosistem musik ini juga punya sama perannya terhadap profesi-profesi lain yang sama-sama kita membangun kebudayaan atau bangsa kita hari ini gitu. Jadi kedepannya Cherry Pop tidak hanya menjadi festival musik, tapi bisa menjadi produk-produk kebudayaan atau menjadi pengetahuan kebudayaan di ranah subculture atau cutting edge atau budaya urban yang sama dengan kita membicarakan tentang tradisi membatik, tradisi menari atau apapun gitu. Mungkin itu sih. Mungkin ini udah masuk hamin sebulan ya. Pas video ini di-tag nih Cherry Pop 2025 hamin sebulan. Jadi nggak akan rugi sih datang ke Cherry Pop tuh. Karena yang nyesel tuh biasanya nanti yang nggak datang. Karena aku baca-baca di Twitter, kebetulan aku pegang akun Twitternya itu kayak banyak udah mulai yang FOMO karena dia nggak datang gitu. Jadi mending datang aja dulu gitu. Lihat gimana keseruannya, lihat gimana aktivasinya, diikutin programnya gitu. Itu pasti tidak akan menyesal. Insya Allah gitu. Dan tiketnya juga sangat bersahabat sebenarnya kalau dibandingkan dengan, aku nggak mau membandingkan dengan festival lain ya. Jadi memang secara ukuran tiket tuh bayangin cuman membayar 100 sekian tapi kamu udah bisa nonton 58 band di satu tempat gitu. Cuman geser pindah panggung doang. Jadi segera amankan karsnya di cherrypop.id sama follow Instagram, pusat informasi ada Instagram di @cherrypopfest. Itu aja, Mas Dito. Ya, setiap Juni, Juli, Agustus atau setiap bulan-bulan itu, terutama Juli Agustus di Jogja selalu merayakan Lebaran seni rupa, gitu. Lebaran seni yaitu hampir ratusan perhelatan seni rupa itu hadir di Jogja karena kehadiran Arjok gitu. Nah, kami membayangkan besok ini akan di Cherry Pop itu ternyata sudah diberikan statement oleh publik yaitu tentang lebaran skena gitu. Jadi
Jadi teman-teman yang mau merayakan Lebaran Skena gitu ya, Sekalian. silakan datang di Cherry Pop. Dan itu apa namanya, di Lebaran Skena ini kita akan merayakan bersama-sama bersama berapa ribu penonton? Sekitar 15.000 Ya, per hari. perharinya. Berarti kalau 2 hari 30.000. 30.000 penonton yang kita rayakan untuk ya ini Lebaran Skena gitu. Kapan lagi kita merayakan Lebaran Skena di setiap tahunnya, yaitu di Cherry Pop Cherry Pop. Fest. Cherry Popnya itu nggak pakai spasi ya. Biasanya orang tulis Cherry spasi Pop, seharusnya Cherry Pop langsung gitu. Fest, nek Festnya spasi ya. Festnya spasi. Oh, Festnya spasi. Kadang Cherry Pop 2000 berapa gitu. Oh, Cherry iya. Pop 2025 gitu. Ya, Mungkin mungkin itu sih. memang Juspil yang akan ada kolaborasi spesial di Cherry Pop 2025, akan ada 2 band. Oh, itu suruh nonton website aja. Oh iya, nanti akan di Nanti panjang. kayak gitu. Dimarin bejo. Oke, Oke. Oke. duduk HP ku tuh.